Karena enggak nyiram ya Pak sama sekali ya? Enggak Pak. Enggak nyiram Pak, ini sudah hujan Pak ini. Full hujannya. Jadi sampai panen enggak pernah nyiram ini? Enggak pernah. Kalau di bahasanya perbankan kan untuk dewa penolong ketika nanti misalnya dewi itu ada kecapean, ada sakitnya dan lain sebagainya. Sapinya yang kena dipakai. Iya. Saya katakan kalau saya ngomong demi Allah enggak ngobat belas Pak ini Pak, enggak. Enggak kena racun sama sekali. Enggak penyemprotan juga ya? Enggak penyemprotan. Dewe warga nang ngene kabeh yo penak jene. Tapi ki engko yo ora grendul iki yo. Engko njoko mah Pak Desarene iki ngurang-ngurangi jatah didol iki. Kayak gini apa, Pak? Kadang bawa 2 kali juga. Kalau banyak iya Pak. Kalau dilihat kalau kebanyakan ngambil biasanya begitu. Kalau sampai 200 lebih ya 2 kali Pak. Yang targetnya saya bawa Kak. Wis biasa ya. Biasanya 150 itu sudah apa namanya? Sedang Pak bawanya. Nah kalau sampai 200 lebih ya harus 2 kali, berat Pak. Jadi minim ya, minim urea, minim kimia loh. Minim Pak. Minim. Dari musim panas ke musim hujan itu minim sekali. Siapa saja bisa ditanya. Modalnya 75.000 kalau dengan tenaganya ini paling ya. Ini tenaga saya pakai 25.000 aja lah. Karena enggak nyiram ya Pak sama sekali ya? Enggak Pak. Enggak nyiram Pak, ini sudah hujan Pak ini. Full hujannya. Jadi sampai panen enggak pernah nyiram ini? Enggak pernah. Waktu kemarau kemarin saja? Iya. Tapi tetap orang disiram juga? Kalau yang kemarau kemarin itu kan nanamnya ini pas waktu kemarau? Enggak Pak, enggak. Sudah selesainya kemarau sudah ada hujan 1 kali itu sudah bermenangan. Oh gitu. Jadi yang tanaman pertama di situ itu yang dulu itu yang kena panas. Kalau ini enggak. Berarti gak tahu disiram asli? Enggak. Gak pernah disiram loh ini. Enggak pernah. Jadi rata-rata saat ini itu bagus semuanya kangkungnya. Bagus memang Pak. Baru bedengan kan sudah disiapkan pendek karena panas itu hari kan Pak. Jadi makanya kena hujan sedikit sudah basah betul. Sampai kayak begini halus. Nah hujan. Gini Pak nyabut. Kalau kangkung kalau bagus itu enggak lama sebenarnya. Penak ya. Gampang jabutannya kan enggak membersihkan daun yang kuning-kuning apa kan sehat betul Pak. Jadi dari bawah sampai di atas itu enggak ada kuning-kuningnya. Mantap Pak. Sampai kok enggak jual siang hari? Karena siang itu saya dengar-dengar agak mahal deh. Ya jual sih Pak. Ini makanya ya siang ini berangkatnya. Enggak maksudnya bawa sore gitu loh. Enggak Pak sama kan aja, ada Pak. yang cabut siang juga saya lihat itu. Kayak Mbak Naning itu ada cabut siang. Ada. Katanya saya tanya-tanya agak beda harganya. Enggak coba sama saja. Karena langganan saya kan siang malam di situ Pak, enggak pernah pulang. Ya faktor tenaga saja kalau saya sebenarnya kalau langganan saya tuh mau diantar siang, sore, ba'da maghrib, ba'da isya, ya diterima saja karena tinggal di situ memang. Itu langganan sebenarnya. Hanya saya yang enggak mampu Pak kalau sore itu ngerawat sapi kan. Kalau hanya pagi saja. Hanya kalau mau ngantar itu sampai 2 kali, 3 kali bisa sebenarnya. Cuma kan dari faktor juga tenaga juga Pak, untuk sapinya juga. Sapinya berapa sekarang sampai? 7 ekor. Wes nambah itu berarti ya? 7 Pak. Dikurangi malah Pak. Oh ya. Dikurangi. Biasanya apa? Yang dikurangi 2 itu 9 ekor dikurangi 2. Jual yang 2. Kok dijual bereng? Dibeli motor anaknya Pak. Oh ngono. Jadi Pak Untung ini teman-teman ya, real sehari-harinya ya Pak Untung, Pak Sarkam itu cuman bertani. Tapi alhamdulillah dengan tani masih bisa. Cukup ya. Cukup Pak. Bertani terus sambil ada ngingoni ternak lur sapi. Kalau sapi intinya orang itu harus mau berusaha.
Kalau bagi petani Pak, ibaratnya ya apa ya, celengannya itu dari sapi itulah. Mungkin kalau ini cukup untuk di dapur, terus kemudian sapinya itu hitung-hitung untuk celengan, tabungan lah kira-kira gitu bahasanya begitu. Nah kalau di bahasanya perbankan kan untuk dewa penolong ketika nanti misalnya dewi itu ada kecapean, ada sakitnya dan lain sebagainya. Sapinya yang kena dipakai. Iya, Ya. gitu. Jadi kangkung ini khusus untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan hari-hari. Tapi ya di samping buat nyimpen juga sedikit-sedikit mungkin ya. Iya Pak, barangkali. Lah iya, kayak tapi gitu. sampean dapat sapinya kan mungkin dari sini juga. Iya. Sedikit-sedikit dikumpul. Ikan sapi. Iya, seperti itu. Berarti sampean ini masih bisa termasuk masih bisa nyimpen juga ya dari hasil tani ini. Ya bisa Pak, sedikit-sedikit. Ini saya tanya istilahnya kita real ini. Bisa. Bisa ya, masih ada untuk simpanannya sedikit-sedikit. Asal hidupnya ndak neko-neko lur. Ya enggak neko-neko. Nah, kalau Pak. hidupnya neko-neko sering bergaya yang mewah-mewah ya ora cukup. Enggak cukup Pak. Enggak, Pak. Gayanya kayak apa sih Pak? Lah ya udah tua ya gayanya kayak gini aja ya bocah. Tapi kan yo akeh nok kono-kono ngono kae. Panen kangkung terus tapi ngombene iki yo ora leren-leren. Enggak kayak gitu. Aduh pitike yo ora leren-leren lho. Lah iya, makanya tak katakan yang penting ora polah, rakakan polah ya cukup ngono ya. Cukup Pak, cukup. Petani di sini ini tinggal kemauan saja Pak. Kalau kemauannya bulat tuh, kalau uang mencari uang 50.000 misalnya satu hari itu bisa di sini. Ringan ya. Lho karena nyabut kangkungnya wis oleh 50.000, wis 100.000 terus dino. Kalau seperti Pak Sarkam itu satu kali jabut bisa 1 juta bisa itu Pak, bahkan lebih. Karena pernah saya alami juga ketika saya waktu masih sehat betul dulu masih muda itu pernah saya alami Pak. Begitu. Jadi kalau ke pasar itu balik 7 kali, 6 kali, 4 kali. Hitung-hitung aja kalau harganya 1.500 misalnya, kalau kembali 4 kali, 5 kali sampai 6 kali ya tinggal ngitung aja. Kan satu kali bawahnya 150. Jadi teman-teman kembali lagi ke hitungannya per kilo tadi ya. Kalau 1 kilo, kalau yang saat ini Pak Untung ini harga 1.000 saja, minimal itu dapat 300.000 minimal. Dengan pengeluaran biaya tadi sekitaran 75.000 dalam 1 kilonya. Ngono ya, Le ya. Nah, itu 1 kilo. Kalau nanamnya 10 kilo berarti tinggal kali sendiri. Nah, enggak sampai 1 bulan sudah panen. Enggak sampai Pak. Ini baru 19 hari Pak ini. Ini kangkung baru 19 hari ini Pak. Sudah kayak begini. Ini pun terlambat sebenarnya kan, dari sejak 17 hari itu sudah saya cabut sebenarnya. Saya tinggalkan membayar suratnya motor. Lambat 1 hari sampai sekarang ya seperti ini kejadiannya. Lambat 19 hari Pak. Jadi ini 19 hari lur, kangkung 19 hari ini koyok ngene iki. Iki wis terlambat ya. Tuh. Tuh, luar biasa teman-teman. Lah itu loh mungkin ya bisa lihat lah nanti yang sampan konten pertama itu. Itu kan tadi baru begini ya kira-kira panjangnya ya. Nanti 3 hari bisa dilihat itu. Ngono ya. Iya. Itu sudah umur berapa yang itu? 15 Pak. Itu sudah 15 ya? 15. Nanti 3 hari itu sudah dicabut itu. Berarti kalau 15 dengan 3 berapa itu? 18. Ah, itu. Iya. Itu pasnya nanti Pak. Pas itu nanti 3 hari. Padahal itu kalau dipaksa pun sebenarnya 15 bisa dipanen. Ya kalau dipaksa kemarin dari awalnya tuh. Kalau mungkin kalau harganya pas 2.500 kayak gitu mungkin waktu itu jadi dicabut bisa itu Pak. Ya. Kan kadang-kadang itu sebagai petani kan biasanya memburu harga Pak, ketika harganya itu naik biasanya walaupun kecil sudah bisa diambil. Sudah dapat lah. Tapi kalau agak murah begini ya lebih bagus agak tinggi. Jadi diambil umur 18, 19 itu sudah tinggi loh Pak. Apalagi musim musim hujan awal begini luar biasa. Nih lur, bayem iki jan tenan. Bayem. Oh iya Pak, belum bawa bayem zaman Pak. Loh, bayem Pak, bentar Pak. Loh, aku tadi digawani bayem meneh iki. Iya Pak. Ya dirasakan Pak. Untuk bayem, minim pupuk apa lagi?
Minim juga Pak. Kimianya Kimianya sama juga seperti inilah 1 kilo. oh begitu, 1 kilo juga lur. Ini lur, 1 kilo ini sama ukuran bedengannya. Sama Pak, sama. Ya, apa namanya, sudah tak buat memang sama Pak. Bedengan itu enggak terlalu besar juga enggak terlalu kecil. Tuh teman-teman bayamnya ya Allah. Oh, mulai. Jos lur. Ini loh Pak, sudah saya katakan kalau saya ngomong demi Allah enggak ngobat belas Pak ini Pak, enggak kena racun sama sekali. Enggak penyemprotan juga ya? Enggak penyemprotan. Karena memang tapi ya mulus tidak ada penyakit memang Pak. Tidak ada penyakitnya memang. Artinya kan biasanya itu muncul ulat dan lain sebagainya, ini enggak. Bagus betul. Cuacanya pas. Kalau bayam ini selalu masih lumayan mahal bayam masih harga Pak 2.000, 2.500, tinggal dilihat barangnya. Kalau barangnya bagus seperti ini ya bisa 2.500. Itu harga borong Pak. Harga ecer masih 310 kayaknya kalau harga ecernya. Jadi bayam ini kalau harga eceran masih 310.000 lur tuh. Aduh. Tuh. Jos tenanan lur. Ini bayam Pak yang paling laku di pasaran sudah seperti ini bayam ini, belang ini. Yang lain jadi kalau di sini teman-teman ya, kalau di Jawa mungkin yang lebih laku itu kan hijau dan Jawa. Iya. Tapi di sini yang ini lebih manis Pak bayamnya itu. Ada orang kota itu mengatakan manis katanya rasanya itu bayam. Kok koyo rondo ngono manis sih. Ada manis-manisan itu. Iya. Gak enak piye telur ini. Dhewe warga nang ngene kabeh yo penak jene. Tapi ki engko yo ora grendul iki yo. Engko njoko omah Pak Desarene iki ngurang-ngurangi jatah didol iki. Kayak gini apa, Pak? Loh Pak, orang tukang parkir aja di pasar tak kasih kayur apa? Ngono. Iya. Aku dibandingin sama tukang parkir lur. Tukang parkir di pasar itu loh Pak. Ambil saja. Ya timbal baliknya itu kalau saya keluar dari pasar itu Pak, bayar. Oh ngono. Iya. Kalau mau ambil saya ambil saja, ambil gitu. Buktinya enggak, saya tiap ke pasar tuh enggak pernah bayar namanya parkir itu. Tahu sendiri. Ini menanam bayam juga enggak terlalu ini Pak, paling sekitar 4 sendok ini bibitnya Pak, 4 sendok makan. Jadi agak jarang sedikit, memang saya sengaja agak jarangi. Malah gede. Iya. Oke lek cukup wes 2 aja. Ora mungkin dimasak bareng-bareng. Lak kangkunge dhisik to nggo. Bayu. Cuma ini Pak gedung wembel tanahnya Pak. Ya wes. Mau dideleh motor ngono ae. Wes bar iki karek ngonten sing no tambak lur. Ndelok iwak. Pak. Ambil guyon dah Pak. Nah, iya. Kapan dah Pak mereka jarang ketemu kalau enggak. Lah kalau ketemu saya ya enggak mungkin di mana-mana Oh, pasti ketemu lewat. Sore tinggal ngarit ya. Ketemu ya begini. Santai sing ngomong Pak Desa. Coba reviewkan rumah-rumahnya para petani-petani Pak Untung. Ya nanti saya syutingkan rumahnya. Yang panen sayur terus piye model omahe. Ya nanti ya teman-teman, ada kalau saya lewat-lewat nanti saya kontenkan nih rumahnya Pak Untung, rumahnya Pak Sarkam, rumahnya petani bertato nanti. Ada waktunya. Apa itu petani bertato itu ya? Dul. Oh iya. Dul. Pokoknya main dua loh Pak rumahnya Pak. Iya. Ya rumahnya Pak Untung ini ya sudah batu lur. Nah, biar bertani tapi alhamdulillah ya sudah tidak di garis kemiskinan lah. Jauh dari garis kemiskinan lur yang ini. Begitu Pak. Iya mudah-mudahan. Lah iya. Mosok ora nek takone ngono ya amin to, ngono to.
Kata-kata itu sebagai anu apa? Merupakan doa juga. Cuman bertani lur. Terus lombok harganya berapa lombok? Kalau lombok sudah turun Pak, dari 50 ke 40 ke 45. Sekarang sampai 20, 30 juga sekarang sudah 20 per kilonya. 20.000 per kilo. Turun. Harga borong Pak. Tapi itu sudah mulai banyak itu kapan sampai panen itu? Itu udah habis dipanen Pak. Sudah habis saya panen kemarin itu. Lah itu masih ada lagi sebelah sana wakeh, abang-abang. Iya, tapi kan nunggu selesainya sayur ini, nanti kalau selesai sayur ini baru kembali ke lomboknya lagi Pak itu. Tapi ndak keburu busuk. Enggak. Kalau memang yang busuk itu sudah memang kena penyakit Pak. Penyakit itu yang busuk itu memang penyakit. Wih, itu kalau enggak kena penyakit itu luar biasa itu Pak, ngambil puluhan kilo itu Pak kalau enggak membusuk. Tapi biasa satu kali ambil berapa? Ya 10 kilo, 7 kilo, 8 kilo. Lumayan. Karena metiknya itu enggak bisa satu hari Pak, enggak selesai. Begitu. Iya, nanti kalau dipetik sekarang, nanti besoknya dipetik lagi. Oh, baru digabung jualnya gitu. Iya, dibawa langsung Pak. Bawa langsung. Kan sambil bawa sayur, bawa misalnya ada 8 kilo, ada 10 kilo, ada 7 kilo langsung dibawa jadi begitu. Udah lama itu Pak panennya Pak. Kan sekali sudah berulang-ulang panennya. Hanya itu saja, saya terus terang saja, dari penyakitnya yang membusuk itu, yang cacar itu saya belum bisa menemukan obatnya sampai sekarang. Selama saya menanam lombok memang belum saya menemukan. Padahal sering tuh Pak saya nanam lombok kayak begitu. Cuma ya itu ada penyakitnya gitu, masih ada terus penyakitnya. Belum bisa menemukan Pak. Artinya sudah sampai terakhir ini ada yang memberikan masukan, disuruh menyemprot dengan boron, juga masih kena juga. Memang unik penyakitnya itu lombok. Nggak bisa diteliti. Di mana-mana terjadi begitu Pak. Kapan terjadi seperti itu kan, ketika mau lombok mahal misalnya itu ya terjadi seperti itu, penyakit cacar membusuk di pohon. apa nak ngarani kuwi? Antrak. Apa? Iya kah? Antrak. Antrak Pak. Jadi mohon maaf teman-teman, saya masih batuk terus iki, ora waras-waras sih. Ada yang bilang katanya suruh kasih jeruk nipis dengan kecap, sudah. Nah, karek kencure sing urung iki. Kalau Pak, apa? Konidin enggak. Belum. Konidin saya biasanya satu di Konidin tablet kuwi. 1000 satu biji 1000 itu. Saya ya batuk juga itu, obat saya cuma itu saja. Tapi makannya itu saya enggak telan begitu saja, enggak. Ya dikunyah. Alah, ya piye rasane kuwi? Enggak pahit kok Pak. Enggak pahit. Konidin enggak pahit. Dikunyah hancur langsung minum. Nanti dicoba. Cepat reaksinya itu Pak. Tapi wong dodol konidin iki ndak gini. Teman sama Mbak Nur Asis itu ada loh. Rp1.000 satu. Atau di apotek juga ada. Nah, di apotek Lebo Jaya juga ada. Satu biji 1000 itu Pak. Tapi dikunyah Pak, makannya dikunyah hancur langsung minum, dia cepat bereaksi. Pak, ini kayak ditonton orang jauh-jauh sana ya. Wong Jawa atau wong Belanda bereng kok. Ini namanya kangkung ya Mas. Mben sampean Jawa iki layu lho. Iki asing nang kontene Pak Desa iki, ngono. Itu saya pernah nonton video saya Pak di waktu bulan puasa, saya main ke Sindang Kasih itu ya. Ini Pak Dri, sampan yang menanam kemangi. Akhirnya ditontonkan saya di masjid di situ. Iya, saya ngaku bahwa apa memang iya. Terkenal tuh.
Itu sempat nonton malam-malam bulan puasa tahun yang lalu. Nonton kontennya sendiri. Apa namanya? Kemangi itu. Gara-gara ditakoki wong. Hanya sayang sekarang nggak pernah nanam kemangi, Lur. Bibitnya masih ada Pak, tapi itu saja waktu Pak sayang. Jadi susah. Banyak yang nanya pengen tahu-tahu cara tanam kemangi, padahal orangnya sudah tanam kemangi. Ya, tapi ya Pak kerjanya kayak gini lah sendirian nih Pak. Jadi di sini teman-teman ini orang ini banyak yang nanam kangkung, bayam karena itu yang cepat perputarannya, Lek ya. Cepat Pak. Nah, ini kalau enggak maksudnya untuk menghasilkan uang kan cepat juga. iya, cepat. Nah, enggak perlu butuh waktu lama sehingga orang sini tuh jarang yang mau nanam-nanam jangka panjang begitu. Jarang, ya. Karena kalau nanam jangka panjang kan pasti butuh modal untuk sehari-harinya juga. Iya. Seperti itu. Ini 18 hari, 19 hari, paling lambatnya 20 hari sudah panen Pak. Nah kalau mau Ini nanam kalau nanamnya disusun enggak terus tiap hari. Terus. Sementara kalau nanam pepaya itu kan butuh proses 6 bulan, harus ada cadangan keuangan untuk kebutuhan hari-harinya. Iya. Sampai panennya. Ini kalau kangkung seperti sawi, seperti bayam ini kan 18 hari itu loh sudah panen ya. Kalau nanamnya disusun kan bisa terus menerus Pak, itu loh. Bisa seperti itu. Ya, intinya di sini kan penanam sayur mayur itu sebenarnya kan intinya apa ya Pak? Continue lah. Itu intinya. Dan intinya cepat bisa dipakai ngono, gitu. Karena kebutuhannya kan tidak mau ditunda. Iya. Ojo mangan dhisik ngenteni KTC panen kan ora mungkin. Ya mungkin. Nah, jangankan yang lain, orang yang bukan petani saja kalau suruh nanam kangkung agak malas ngenteni saulan Pak Desa. Nah, kadang lebih pilih kerja ke pabrik tahu. Iya, juga ke bangunan. Ini sebenarnya. Tapi kalau sudah kontinu ya enggak, kalau ya sudah kontinu di situ Pak. Intinya kontinu saja. Kalau kontinu artinya bisa, apalagi kalau orang-orang yang bermodal tuh biasa ada modalnya itu kan bisa disambung terus Pak. Menanam itu bisa disambung. Kalau tumbuh sudah menurunkan kembali bibit, sudah tumbuh menurunkan kembali, enggak akan berhenti itu Pak. Karena pernah saya lakukan seperti itu, pernah saya lakukan dulu. Pernah saya lakukan. Misalnya saya menanam pada waktu ini masih saya sehat pol Pak. Ini 3/4 itu saya buangkan, satu kali buang itu tumbuh 10 kilo, satu dos begitu. Jadi berlanjut terus, di depan habis, di belakangnya sudah nyabut lagi, di depan habis, di belakangnya sudah nyabut lagi, seperti itu. Nah, jadi harus intinya itu saja, continue saja. Enggak kan berhenti itu, ya biasa ditanyakan sama Pak Sarkan, ditanyakan sama Pak Saipul, kan seperti itu. Enggak akan putus kalau mau terus menerus. Oke teman-teman ya, ini batuk saya sudah mulai kok mulai ngegrek-grek nih piye iki. Jadi saya kirim dulu videonya di kebun Pak Untung. Saya mau jalan lagi ke kebunnya Pak Suwaja ya. Pak Sarkam sudah kemarin. Kita lihat orangnya lagi panen sawi, nanti kita coba ke sana. Dan ini di Pak Untung sekali lagi ini ada panenan bayam, kangkung. Pokoknya hampir ada ini tanaman sayur-sayuran di sini semuanya ini Lur. Pas lomboke pas habis dipanen apa habis tak panen lomboke. Kita doakan Pak Untung sehat terus, rezekinya melimpah. Amin. Nah, bojone tambah ora. Ngono Pak. Ngono nek ditengene bojone tambah. Padahal Pak Untung ini orang pendiam Lur. Kalau saya bicara istri kok ya ketawa. Berarti kan nenek pengen gitu. Oke, dan saya terima kasih nilai ini. Nah, sayurnya ini, ngojo dirasani nggo. Ya, tetap kita doakan sehat, panennya melimpah, nanti harganya mudah-mudahan naik supaya. Amin ya Rabbal. Yang paling penting ya sehat lah. Ya. Tetap jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap dukung Info Desa Channel dan jangan lupa di share dan di support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.